Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmarin Agustin dengan NIM 2021211106 dari kelas HKI3D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara penghitungan waktu sholat fardu. Nah, di sini saya menggunakan tanggal 2 Mei, tempatnya di rumah saya sendiri, yaitu Pilangrejo, Karandawahono, Gunungrejo, Karanganyar. Nah, di sini saya cantumkan rumus-rumus tinggi dari matahari. Kemudian sini cara menghitung waktu sholat subuh. Diketahui dulu data-datanya, yaitu diketahui lintang rumah, lintang tempat sama aja ya, itu min 7 derajat 48 menit, kemudian bujur dari rumah 110 derajat 81 menit, kemudian bujur daerah karena saya menggunakan Jawa Tengah atau menggunakan WIB, jadi menggunakannya 105 derajat. Kemudian tinggi dari matahari subuh adalah min 20 derajat. Kemudian deklinasinya 15 derajat 42 menit 38 detik. Kemudian equation of time-nya 0 derajat 3 menit 06 detik. Kemudian penghitungannya, cara menghitungnya itu menggunakan 3 rumus, yaitu rumus MP, rumus interpolasi, kemudian rumus cos T tinggi matahari. Yang pertama yaitu rumus MP dulu. MP-nya menggunakan 12 dikurangi E sama dengan 12 dikurangi equation-nya adalah 0 derajat 3 menit 06 detik, maka nanti akan menghasilkan 11 derajat 56 menit 54 detik. Kemudian untuk interpolasinya, bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Bujur tempat saya 110 derajat 81 menit dikurangi bujur daerahnya 105 derajat, kemudian dibagi 15. Nanti akan menghasilkan 0 derajat 25 menit 24 detik. Kemudian cara mencari sudut waktu matahari dengan menggunakan rumus cos T tinggi matahari sama dengan min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari, kemudian dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Langsung aja dimasukkan dari data-data tersebut. Min tan min 7 derajat 46 menit dari sini dikali tan 15 derajat 42 menit 38 detik dari deklinasi ini ditambah sin min 20 derajat tinggi mataharinya. Jangan lupa rumusnya ini ada di atas. Kemudian dibagi cos lintang min 7 derajat 46 menit, kemudian dibagi cos deklinasi 15 derajat 43 menit 38 detik, nanti akan menghasilkan ini 0,3202 sekian. Kemudian jangan lupa setelah menghasilkan ini nanti di klik save cos. Nanti akan menghasilkan derajatnya 108 derajat 40 menit 33,98 detik. Kemudian awal waktu subuhnya dari 3 tersebut, 1, 2, 3 rumus ini langsung dimasukkan aja. MP dikurangi interpolasi ditambah tinggi matahari dibagi 15. Langsung dimasukkan 11 derajat 56 menit 54 detik dikurangi 0 derajat 25 menit 24 detik dikurangi, ini dikurangi ya ini. Soalnya ini subuh, tapi jika selain subuh itu ditambah. Ini harusnya dikurangi. 108 derajat 40
menit 33,98 detik dibagi 15. Nanti akan menghasilkan 4 derajat 16 menit 47,73 detik atau jam 4:16 waktu Indonesia Barat. Nah, itu cara mencari waktu sholat subuhnya. Nah, untuk yang kedua yaitu cara mencari waktu zuhur. Nah, ini rumusnya sama namun tanpa menggunakan rumus cos tinggi matahari. Jadi di sini tidak perlu menggunakan deklinasi mataharinya. Langsung aja lintangnya sama seperti yang subuh tadi, lintang dan bujur rumah masing-masing. Jadi min 7 derajat 46 menit, kemudian bujur rumahnya 110 derajat 81 menit, kemudian bujur daerahnya sama 105 derajat, kemudian equationnya yang berbeda. Jadi equationnya saya ambil 0 derajat 31,02 menit. Nah, dimana cara mencari equation sama deklinasinya itu? Jadi semisal waktu zuhur, waktu jam 12 siang, jam 12 tepat dikurangi 7 jam. Nah, nanti dicari equation sama deklinasinya. Kemudian cara penghitungannya hanya menggunakan rumus MP dan interpolasi aja ya. Yang cos tinggi tadi nggak usah dipakai, soalnya ini zuhur jadi lebih simpel. Langsung aja masuk rumusnya, 12 dikurangi equation of time-nya, 12 kurangi 0 derajat 3 menit 02 detik dari sini, sama dengan 11 derajat 56 menit 58 detik. Kemudian untuk rumus interpolasinya pun sama. Bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Bujur tempat ini dikurangi ini dibagi 15. Sama dengan 0 derajat 25 menit 24 detik. Kemudian langsung cara menghitung awal waktu zuhurnya, MP dikurangi interpolasi. Jadi hasil ini dikurangi hasil ini nanti akan ketemu 11 derajat 31 menit 34 detik atau jam 11.31 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara mencari waktu asar. Nah, untuk waktu asar ini emang agak ribet ya yang ini daripada yang lain. Tapi saya akan tetap menjelaskan ya untuk waktu asar. Di sini langsung aja dimasukin sama data-datanya sama seperti waktu duhur. Lintang rumah, bujur daerah, tinggi matahari. Nah, tinggi mataharinya itu menggunakan rumus kotan T sama dengan tan, terus bujur dikurangi deklinasi ditambah 1. Kemudian bujur terus equation of time-nya. Cara mencari bujur dan equation of time-nya itu pun sama ya. Jadi jam berapa itu dikurangi 7 jam lalu dicari bujur dan equation-nya. Kalian bisa nyarinya itu di buku empiris. Jadi itu ada buku tersendiri khusus untuk data-data dalam penghitungan matahari. Kemudian langsung aja dimasukkan ke rumusnya. Kalau untuk asar itu ada 4. Jadi rumus MP, interpolasi, kotan tinggi matahari dan cos tinggi matahari. Langsung MP-nya sama, 12 kurangi equation of time nanti akan menghasilkan 11 derajat 56 menit 57 detik. Kemudian interpolasinya bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15 akan menghasilkan 0 derajat 25 menit 24 detik. Kemudian untuk kotan tinggi matahari rumusnya adalah tan lintang dikurangi deklinasi ditambah 1. Jadi tan lintangnya ini, kemudian dikurangi deklinasinya di sini ditambah 1. Nanti akan menghasilkan 0,43103 sekian, kemudian ditambah 1.
Nah, satunya ini dipindah aja langsung ke depan. Jadi satunya dipindah ke depan, min 0-nya hilang karena kan ini pindah tempat jadi sini. Kemudian setelah ketemu ini, jangan lupa nanti di X min 1, klik X min 1, kemudian shiftan plus ANS. Nah, nanti akan ketemu jawabannya ini. 34 derajat 56 menit 44,68 detik. Nah, kemudian untuk yang cos, ini kan tadi udah kotan, terus ada cos juga. Cos tinggi matahari, rumusnya sama, min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang cos deklinasi dibagi cos lintang sama dengan min tan min 7 derajat 46 menit dikali tan 15 derajat 33,03 detik ditambah sin 34 derajat 56 menit 44,68 detik. Ini hasil dari sini ya, dari penghitungan kotan tadi dimasukkan ke sin, kemudian dibagi cos min 7 derajat 46 menit dibagi cos 15 derajat 33 menit 03 detik, nanti akan menghasilkan 50 derajat 21 menit 19,01 detik. Jangan lupa untuk cos itu setelah jawabannya, ketemu jawaban ini, di save cos. Kalau untuk tan tadi diklik X min 1, kemudian diklik lagi shift tan plus ANS, nanti akan ketemu jawabannya juga. Nah, kemudian untuk penghitungan awal waktu asar, semua rumusnya ini dimasukin aja. MP dikurangi interpolasi ditambah tinggi matahari dibagi 15. Langsung MP-nya dimasukin, dikurangi interpolasi ditambah tinggi matahari dibagi 15. Tinggi mataharinya yang ini dibagi 15, nanti akan ketemu 14 derajat 52 menit 58,27 detik. Nah, ini sama aja nanti jam 14 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara penghitungan waktu maghrib dan isya. Nah, waktu maghrib dan isya ini caranya itu sama seperti cara penghitungan waktu subuh. Jadi yang berbeda itu waktu duhur dan juga waktu asar. Jadi di sini langsung aja dimasukin data-datanya. Lintang rumah, bujur rumah, kemudian bujur daerah, tinggi matahari, jangan lupa tinggi mataharinya itu ada di rumus tadi. Kemudian deklinasi matahari, equation of time-nya. Langsung aja dimasukin setelah data-datanya ketemu ya. MP, rumus MP 12 dikurangi equation of time-nya. 12 dikurangi ini. Itu jawabannya ini. Kemudian interpolasinya, bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15 sama ini. Jawabannya pun sama seperti yang awal tadi. Kemudian langsung masuk ke rumus cos tinggi matahari. Nah, ini rumusnya ya. Sama yang tadi. Nanti akan ketemu 88 derajat 52 menit 3,34 detik. Kemudian cara penghitungan awal waktu maghrib pun sama. Jadi MP dikurangi interpolasi ditambah tinggi matahari dibagi 15. Nanti akan jawabannya 17 derajat 27 menit 1,22 detik. Nah, ini atau jam 17 lebih 27 waktu Indonesia Barat. Ini waktu maghribnya, karena tadi kan menggunakan WIB dan menggunakan tanggal serta tempatnya. Jadi tiap tempat, tiap tanggal itu berbeda ya waktunya. Jadi nanti akan ada selisih beberapa menit dari tiap daerah. Kemudian untuk yang isya
isyaknya itu sama. Jadi rumusnya pun menggunakan MP interpolasi cos T. Nah, sebelum mengerjakannya itu cari aja dulu sama lintang, bujur daerah, tinggi matahari. Jangan lupa kalau tinggi matahari itu tiap waktu berbeda ya. Kemudian deklinasi, equation of time. Nah, deklinasi sama equation of time-nya itu juga berbeda, soalnya kan waktunya itu berbeda. Kemudian langsung aja masuk penyelesaiannya. Rumusnya MP12 min equation of time. Ini. Kemudian nanti akan mendapat jawaban 11 derajat 5 menit 56 detik. Kemudian untuk rumus interpolasi, bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Ini nanti akan jawabannya 0 derajat 25 menit 24 detik. Kemudian cara mencari sudut waktu mataharinya sama, menggunakan rumus cos tinggi matahari min tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Nanti akan ketemu jawabannya 106 derajat 36 menit 7,95 detik. Kemudian cara menghitung awal waktu sholat maghrib. Maaf, ini sebenarnya sholat isya ya, ini salah tulis. Isya. MP min interpolasi plus tinggi matahari dibagi 15. Langsung aja masukin ke rumusnya, nanti akan ketemu jawabannya 18 derajat 37 menit 56,53 detik atau jam 18 lebih 37 waktu Indonesia Barat. Nah, itu tadi cara penghitungan waktu sholat atau waktu sholat fardu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.